Setelah sekian lama pemberitanya nggak ngenakin buat gue baca tentang dunia aviasi di Indonesia, akhirnya gue mendapatkan berita yang sangat mengembirakan, yang membuat gue tuh seneng. Sekaligus gue lihat ini apa sih ya, secercah harapan gitu untuk kemajuan perkembangan dunia aviasi di Indonesia. Lu bayangin ya, di saat pandemi seperti ini, di tengah berita hikuk-pikuk kebangkrutan maskapai, tiba-tiba ada perusahaan secara resmi mengumumkan, memproklamirkan perusahaan maskapai baru di Indonesia. Di saat normal aja, sedikit banget gitu loh pengusaha yang ingin masuk ke dalam dunia industri airlines. Buat gue ya, seperti oase di tengah gurun pasir. Lahir maskapai baru di Indonesia. Namanya Oke, airlines people, setelah beberapa saat, beberapa periodik belakangan ini, dunia aviasi di Indonesia terus dikabarkan diterpa dengan berita yang sangat negatif. Pemberitaan tersebut sangat masif, memberitakan tentang terpuruknya dunia aviasi di Indonesia. Tapi konten gue kali ini, gue seneng banget ya. Setelah sekian lama pemberitanya nggak ngenakin buat gue baca tentang dunia aviasi di Indonesia, akhirnya gue mendapatkan berita yang sangat mengembirakan, yang membuat gue tuh seneng. Sekaligus gue lihat ini apa sih ya, secercah harapan gitu untuk kemajuan perkembangan dunia aviasi di Indonesia. Apa sih berita gembiranya? Lo bayangin ya, di saat pandemi seperti ini, di tengah berita hikuk-pikuk kebangkrutan maskapai, tiba-tiba ada perusahaan secara resmi mengumumkan, memproklamirkan perusahaan maskapai baru di Indonesia. Menarik ya. Jadi di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, lahir maskapai baru di Indonesia. Namanya Super Airjet. Jadi gini, ada maskapai baru di tengah-tengah pandemi. Menarik ya, di saat normal aja, sedikit banget gitu loh pengusaha yang ingin masuk ke dalam dunia industri airlines. Nah ini di saat tengah-tengah pandemi, dengan percaya diri, Super Airjet ini mengumumkan akan terbang dalam waktu dekat. Buat gue ya, seperti oase di tengah gurun pasir. Tentunya ini harus kita apresiasi gitu. Dan yang jujur, gue sendiri berpikir, apa sih kira-kira ini konsepnya dari Super Airjet ini, apa sih konsepnya gitu. Ya sempet sih gue baca-baca, gue lihat dan gue dengar juga sasarannya adalah kaum milenial di Indonesia gitu. Nah tapi konsep realnya itu seperti apa gitu, mulai dari jenis pesawatnya apa, konfigurasi seatnya gimana, apakah all economy atau juga ada bisnisnya, ada first classnya. Tapi kalau sasarannya milenial, ini rasanya pasti all economy ya, gitu. Atau jangan-jangan maskapai ini memang sengaja dibuat dengan kondisi saat pandemi seperti ini.
Ya, jadi disesuaikan gitu loh. Mungkin dengan harganya yang sangat rendah sekali, mungkin gitu. Dan gue sih jujur aja, gue berharap suatu saat bisa bertemu atau bisa mendapatkan informasi lah, nggak perlu bertemu lah ya, mendapatkan informasi yang jauh lebih dalam lagi, lebih banyak lagi mengenai Super Airjet ini gitu. Nah, jadi selama ini kalau gue taunya itu hanya dari pemberitaan maupun online gitu. Siapa sih mereka ini? Ayo kita sekarang sama-sama cek, biasa dari mesin pencarian Mbah Google. Oke, langsung aja gue bacain ya. Di sini diberitakan oleh Tempo.co. Selasa 4 Mei 2021. Berarti bulan lalu nih beritanya. 6 fakta tentang maskapai Super Airjet yang diduga milik Rusdi Kirana. Gitu ya. Di sini Tempo.co, Jakarta, dunia penerbangan diramaikan dengan kehadiran maskapai anyar Super Airjet. Pesawat yang diduga milik bos Lion Air Group tersebut, yaitu Rusdi Kirana, itu didirikan pada Maret 2021. Maret berarti belum lama tahun ini ya. Dan diklaim telah memiliki kode penerbangan India Ultra, IU ya, India Ultra, dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional serta SDV dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, ya, ICAO. Saat ini, Super Airjet tengah mempersiapkan fase bersiap untuk lepas landas melalui berbagai tahapan dan prosedur yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam rangka mempersiapkan penerbangan perdana yang dijadwalkan dalam waktu dekat, ujar Direktur Utama Super Airjet Ari Ashari. Direktur utamanya atau biasa orang maskapai sebut DZ bernama Ari Ashari. Ari Ashari ya, perasaan kenal ya. Oke, ya, keterangannya ini diberitakan Senin 3 April 2021. Oh, lebih mundur lagi, berarti benar sebelum Lebaran kemarin ya. Lebaran kemarin tuh 1442 Hijriah ya. Berikut adalah sejumlah fakta yang dihimpun tentang maskapai baru dengan logo yang didominasi warna coklat putih ini. 1. Diduga terafiliasi dengan pemilik Lion Air Group, Rusdi Kirana. Wah, ini panjang nih kalau dibaca nih. Gue baca ininya aja ya, subjudulnya aja ya. Aduh, panjang banget nih. Jadi 6 fakta ya tentang, tapi tetap harus diterangin juga. Oke. Nah, jadi di sini diberitain gini, Super Airjet santer diisukan terafiliasi dengan pemilik Lion Air Group, yaitu Rusdi Kirana. Juru bicara Lion Air Group, Danang Mandala, tidak menyanggah kabar itu. Wah, jadi dari jubirnya Lion Air Group, yaitu Bapak Danang Mandala, tidak menyangkal kabar tersebut. Namun, ia menyatakan Super Airjet tak terkait dengan PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air Group. Gimana maksudnya? Tidak menyangka, jadi tidak menyanggah nih. Tapi menyatakan Super Airjet tidak terkait dengan PT Lion Mentari Airlines atau Airline Lion Group. Nah, coba gue baca terus aja lah ya. Pada tahun lalu, informasi keterkaitan Rusdi dengan maskapai Super Airjet sempat tersiar di media sosial Twitter. Pengamat penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia, Gary Sujatman, pun pernah mencuitkan dengan dugaan keterkaitan Lion Air dan Super Jet Air. Dalam bahasa Indonesia, cuitan itu berbunyi, tulisnya bahasa Inggris gitu kan. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia seperti ini. Di tengah pandemi, Lion Air Group dikabarkan akan memulai maskapai baru. Meski sedikit info tentang maskapai misterius baru ini, maskapai misterius gitu ya, baru ini, dan pada tahap pengaturan seperti apa, tapi itu terlihat nyata, pintar atau bodoh. Brandingnya terlihat sangat terburu-buru. Ini kalau kata siapa tadi? Pengamat Gary Sujatman gitu. 2. Ini fakta ya, jadi ada 6 fakta, ini fakta kedua ya. Didirikan oleh praktisi penerbangan dan jaminan keamanan. Didirikan oleh praktisi penerbangan dan jaminan keamanan.
Ini fakta kedua. Dalam keterangan tertulisnya, Ari Ashari mengatakan Super Airjet didirikan oleh praktisi yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola dan menjalankan operasional penerbangan. Perusahaan ini diklaim didukung sumber daya manusia SDM yang memenuhi standar. Super Airjet telah melakukan standarisasi pelatihan bagi manajemen, seluruh awak pesawat, karyawan, agar semakin meningkat keamanan dan pelayanan kepada para penumpang mendatang, katanya. Ya, standar lah inilah yang standar. Fakta yang standar gitu ya. Faktanya yang standar gitu maksud gue. Ketiga, membidik pasar milenial. Nah ini nih yang gue penasaran nih. Diluncurkan pada masa pandemi COVID-19, Super Airjet diyakini bisa menangkap peluang pasar, khususnya kebutuhan penerbangan domestik. Maskapai pun bakal menyasar kalangan milenial, khususnya pelancong. Pelancong berarti wisatawan gitu kan. Sorry. Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sehingga angkutan udara dalam upaya mobilitas orang dan barang sangat dibutuhkan sejalan konektivitas antar wilayah agar saling terhubung dan tercipta dengan baik, ujar Ari Ashari gitu. Oke, gue bacain aja terus lah ya. 4. Menggunakan Airbus A320-200. Ini fakta, benar gitu. Tapi di sini beritakan gini, Super Airjet akan bakal mengoperasikan armada Airbus generasi terbaru, yaitu Airbus A320-200 yang berkapasitas 180 dengan kursi kelas ekonomi untuk tahap pertama. Terjawab ya. Tadi bayangan gue apakah ini all ekonomi atau enggak, di sini terjawab. Untuk tahap pertama, iya. Di sini intinya deh. Tadi 4 kan menggunakan Airbus A320 ya. Kelima, belum mengantongi izin operasional penerbangan komersial. 6, mendaftar sejak 2020. Dan gue berharap SAJ ini kedepannya menjadi maskapai yang benar-benar diperhitungkan, kuat, kokoh, dan terus berjaya di udara. Itu aja yang ingin gue sampaikan. Gue Andang, VOC. Ciao. Sertifikasi AOC rampung, maskapai baru Super Airjet siap mengudara. Mantap. Seluruh tahapan ini telah dilaksanakan sertifikasi selama 9 bulan. 9 bulan lama juga ya AOC ya. Jadi salah satu syaratnya AOC itu kan harus lu punya 3 pesawat ya. Yang kedua, yang dimaksud 3 pesawat itu nggak mesti 3-3-nya itu milik lo gitu. Satu milik lo sendiri, yang kedua itu adalah pesawat yang dikuasai ya entah berbagai macam cara lah ya. Pokoknya entah dipinjamkan, mungkin ya dihibahkan atau sewa mungkin gitu, dan yang lainnya gitu ya.